Halo, saya Lorenzo Sudarsono. Saya dari kelas 9K SMP Negeri 1 Cimahi. Saya akan mempresentasikan laporan praktek pembuatan ekosistem. Pertama-tama, saya akan menyampaikan tujuan saya membuat praktek pembuatan ekosistem ini. Saya ingin memahami interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, simbiosisnya, dan apakah mereka saling mempengaruhi atau tidak. Kemudian, memahami pengaruh lingkungan terhadap kelangsungan hidup dari makhluk hidup, seperti kurangnya air apakah akan mempengaruhi, atau kelebihan cahaya matahari apakah mempengaruhi atau tidak. Memang apa ekosistem itu apa? Ekosistem itu akan saya jelaskan di kajian teori. Pengertian dari ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen penyusun ekosistem diantaranya ada komponen biotik berupa makhluk hidup. Contoh komponen biotik seperti tanaman kangkung, ayam betina, dan lain-lain. Komponen abiotik contohnya adalah benda mati, seperti tanah dan air. Dan juga ada banyak lagi komponen abiotik selain ini. Apakah semua ekosistem memiliki komponen yang berbeda? Ya, karena lingkungan mereka yang berbeda juga akan mempengaruhi. Tetapi, semua ekosistem memiliki sebuah persamaan. Saya sebut syarat suatu lingkungan disebut ekosistem. Harus ada suhu udara media berupa tanah atau lain-lainnya dan juga cahaya matahari. Tanpa ini, komponen-komponen biotik tidak bisa hidup. Tanpa komponen biotik, suatu lingkungan tidak bisa disebut ekosistem. Kemudian, harus ada produsen, konsumen, detritivor, dan decomposer yang masuk dalam komponen biotik. Dengan perpaduan antara dua komponen ini akan terbentuklah sebuah ekosistem. Kemudian, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan untuk melakukan praktek ini. Alatnya yang pertama adalah KP, digunakan untuk memasukkan tanah ke dalam ember besar sebagai wadah untuk ekosistemnya. Selain itu, juga digunakan untuk membuat lubang di tanah untuk menanam produsen atau tumbuhan. Wadah air digunakan untuk menampung air dan menyiram tanah supaya ekosistemnya cukup air. Kemudian ada jara atau paku. Jara bisa dilihat gambarnya untuk melubangi bagian bawah dari ember besar. Karena ember besar itu bagian bawahnya cukup tebal, saya gunakan api lilin atau api kompor untuk memanaskan paku sehingga mudah untuk melubanginya. Kemudian kantung plastik. Sebenarnya tidak wajib tapi saya gunakan agar tangan saya tidak kotor. Kemudian bahan yang berupa komponen abiotik ada tanah dan air. Tanah sebagai media hidup dari ekosistem dalam praktek. Tanpa tanah, praktek tidak bisa disebut membuat ekosistem karena tanpa media, ekosistem tidak akan hidup. Kemudian air. Salah satu komponen yang penting dari makhluk hidup adalah air. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Kemudian bahan berupa komponen biotik atau yang berupa makhluk hidup. Ada cacing tanah dan keong mas. Cacing tanah berperan sebagai detritivor yang memakan daun-daun yang busuk atau sudah mati, dan keong mas adalah konsumen berupa herbivora. Kemudian bahan komponen biotik lain ada pacet dan kangkung atau tumbuhan kangkung. Pacet sama seperti keong mas, yaitu herbivora sebagai konsumen. Kemudian kangkung adalah tumbuhan sebagai produsen yang menyalurkan energi dari cahaya matahari ke hewan-hewan lain seperti pacet, keong mas, dan yang lainnya yang ada dalam ekosistem ini. Bahan yang paling penting adalah ember besar untuk menampung semua ekosistem, baik tanah, cacing tanah, tumbuhan, dan juga yang lainnya. Kemudian ada langkah-langkah praktek. Langkah-langkah yang saya lakukan pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Semua alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat ekosistem disiapkan. Konsumen diletakkan di wadah tertutup agar terhindar dari tanaman kangkung sehingga tanaman kangkungnya tidak rusak sebelum ditanam. Wadah cacing diberi sedikit tanah supaya cacingnya tetap basah dan tetap bernafas. Kemudian melubangi bagian bawah ember besar. Bagian bawah ember besar dilubangi dengan jara. Dilihat seperti gambarnya,
harus cara menyebar dan tidak boleh terlalu dekat. Kalau terlalu dekat akan retak bahkan pecah. Kemudian mengisi wadah ukuran sedang dengan tanah. Sebelum tanah dimasukkan, kompos berupa potongan-potongan daun dimasukkan ke dalam ember besar. Tanah dimasukkan jangan terlalu penuh. Kemudian menanam kangkung atau tumbuhan dalam ember ukuran sedang. Buat lubang yang agak dalam setinggi akar dan masukkan kangkung ke dalam lubang. Timbun lubang yang sudah ada akar kangkungnya dengan tanah di sekitarnya. Tumbuhan harus berdiri tegak, jangan sampai ada daun yang tertimbun tanah. Nanti daunnya akan busuk. Siram tanah secara keseluruhan dengan air. Baik tanahnya maupun tumbuhannya harus disiram supaya tetap hidup. Masukkan komponen biotik lainnya seperti cacing tanah dan keong mas dan juga pacetnya agar ekosistemnya jadi. Nah, langkah terakhir adalah letakkan ekosistem di tempat yang cukup cahaya matahari sehingga ekosistem dapat berjalan. Seperti tumbuhannya berfotosintesis dan cacing tanah mulai masuk ke dalam tanah dan keong masnya mulai memakan tumbuhan. Kemudian hasil praktek yang saya temukan adalah interaksi dan pengaruh makhluk hidup yang satu terhadap yang lainnya antar makhluk hidup seperti yang saya jelaskan di tujuan saya. Kemudian interaksi dan pengaruh lingkungan kepada makhluk hidup. Kemudian cacing tanah dan keong mas. Cacing tanah dan keong mas memiliki makanan yang berbeda. Keong mas memakan tumbuhan yang masih hidup, sedangkan cacing tanah makan bangkainya. Sehingga cacing tanah dan keong mas bersimbiosis secara netralisme karena tidak saling menguntungkan maupun merugikan. Kemudian keong mas atau pacet dengan kangkung. Keong mas atau pacet memakan bagian dari kangkung karena dia adalah herbivora. Bagian kangkung akan berlubang, kangkung akan mati kalau bagiannya berlubang, sehingga keong mas dan atau pacet dan kangkung bersimbiosis secara parasitisme. Kemudian cacing tanah dan tumbuhan. Cacing tanah akan menggemburkan tanah yang akan memudahkan akar tumbuhan untuk tumbuh dan mencari sumber kehidupannya untuk membuat makanan. Sedangkan tumbuhan menghasilkan daun yang busuk untuk makanan cacing tanah. Cacing tanah dan tumbuhan bersimbiosis secara mutualisme. Pacet dan keong mas. Keduanya memiliki makanan yang sama sehingga bersimbiosis kompetisi. Tanah dan kangkung. Tumbuhan apa sih yang tidak bisa tumbuh tanpa tanah kecuali lumut? Jadi kangkung itu memerlukan tanah untuk hidupnya. Tanah sangat penting bagi kangkung. Tanah dan cacing tanah. Namanya saja sudah cacing tanah. Tapi kenapa cacing tanah itu perlu tanah? Bisa dilihat dia itu bernafas secara osmosis, sehingga cacing tanah tanpa tanah itu akan mati. Kemudian tanah dan pacet. Sebenarnya pacet itu saya lihat menempel pada tumbuhan dan jarang sekali dia turun ke tanah. Sehingga tapi tetap saja tumbuhan itu hidupnya di tanah dan pacet perlu tumbuhan. Sehingga pacet sangat perlu tanah untuk bertahan hidup. Kemudian tanah dan keong mas. Selain untuk media keong mas hidup, tanah juga menjaga tubuh keong mas tetap basah dan berlendir. Jika keong mas kering, keong mas tidak bergerak, bahkan bisa mati. Sama seperti komponen biotik lain, tanpa tanah, keong mas akan mati. Terima kasih saya haturkan untuk ibu saya Maria Magdalena Susilowati yang membantu saya mencari bahan, kakak saya Ardian Sudarsono yang memberikan petuah-petuah yang bermanfaat bagi saya, dan teman-teman serta Bu Yayu yang menonton video kali ini. Terima kasih saya ucapkan dan sehat selalu.